Oke, Assalamualaikum Bu Jumarni. Bu Jumarni. Bu Marni. Bu Jumarni. Assalamualaikum Bu Marni. Bu Jumarni, Assalamualaikum. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang Bu Marni. Selamat siang Pak Rida. Oke, bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik-baik Pak Rida. Kalau Bapak sendiri bagaimana? Alhamdulillah baik Bu. Oh iya Bu, hari ini kelihatannya Ibu lagi bingung. Ibu ada masalah ya? Bisa diceritakan Bu? Iya, iya saya lagi bingung ini Pak. Saya melihat kondisi di sekolah saya Pak, di mana ada siswa saya yang sering dihukum karena terlambat Pak. Oh iya. Oh iya, jadi masalahnya Ibu karena banyak siswa yang terlambat ya dan diberi hukuman. Jadi Iya, hari ini Ibu tujuan kita untuk di coaching ini apa kira-kira Bu? Ibu mau tujuannya apa Bu? begini Pak Rida ya, saya menginginkan bahwa siswa saya tersebut diidentifikasi dulu permasalahannya Pak, karena saya melihat siswa yang terlambat itu adalah siswa yang berasal dari daerah pedalaman yang jauh sekali dari sekolah saya Pak, agak sulit dijangkau. Tetapi saya ingin mereka itu benar-benar bisa, janganlah sering dihukum terus setiap hari begitu Pak, karena terlambat. Ya begitu Pak. Oh iya Bu, jadi setelah proses coaching Ibu berharap dapat masukan atau dapat solusi dari masalah Ibu tentang penerapan disiplin di sekolah Ibu memberikan hukuman bagi siswa yang terlambat ya. Iya. Kalau menurut Ibu kira-kira ukuran keberhasilan dari pertemuan kita hari ini apa Bu? Ya begini Pak ya, ukuran keberhasilan mungkin itu, siswa saya itu diberikan sedikit apa ya, eee, kesempatan atau bagaimana ya, supaya siswa saya itu ketika terlambat tidak lagi dihukum karena kondisi mereka yang, sulit dijangkau dari, lokasi tempat sekolah. Jadi saya berharap sehingga siswa itu tidak lagi dihukum, mungkin, diberikan yang lain lah, solusi-solusi yang lain lah begitu, Pak. Oh, Kak, jadi menurut Ibu siswa yang terlambat itu tidak perlu dihukum ya, tapi perlu mungkin diberikan bentuk
teguran atau sanksi yang lain. Kalau menurut Ibu, penanganan yang idealnya bagi siswa Ibu yang terlambat itu seperti apa, Bu? Oh iya. Kebetulan kan Pak di sini saya mengidentifikasi siswa saya itu berasal dari tempat yang jauh Pak ya. Jadi saya sudah melakukan apa namanya itu pendekatan kepada mereka bagaimana supaya tidak terlambat ke sekolah. Misalnya saya menyuruh mereka untuk bangun lebih awal, kemudian kalau ke sekolah lihat temannya karena faktor pertama itu Pak yang menyebabkan mereka terlambat karena kurangnya transportasi, karena kebutuhan ekonominya yang ya dikatakanlah sangat kurang sehingga mereka harus menumpang di teman yang punya motor. Jadi saya lihat di situ Pak, bagimanalah caranya agar siswa saya itu bisa tidak terlambat ke sekolah dan saya juga mengharapkan kepada rekan-rekan guru agar memahami kondisi siswa tersebut, Pak. Demikian Pak Reda. Oh iya. Kira-kira menurut Ibu langkah apa yang bisa Ibu lakukan supaya jumlah siswa yang terlambat atau intensitas terlambat mereka berkurang, kira-kira seperti apa Bu yang bisa Ibu lakukan? Oh ya Pak, sejauh ini saya sudah melakukan hal baik Pak. Misalnya yang pertama, saya menyarankan kepada siswa saya itu untuk mencari keluarganya yang mungkin berada dekat dari sekolah. Kemudian yang kedua, saya melakukan pendekatan kepada siswa tersebut agar lebih disiplin lagi dalam melaksanakan atau dapat hadir di sekolah secara tepat waktu. Kemudian yang ketiga yang sudah saya lakukan itu Pak adalah berkolaborasi dengan teman yang sering memberikan hukuman karena mereka memberikan hukuman karena mereka tidak tahu kondisi sebenarnya siswa tersebut. Jadi saya menyampaikan hal-hal seperti itu Pak kepada mereka. Demikian Pak. Kira-kira setelah melakukan itu Hmm? apa ada hambatan Bu untuk penanganan yang tadi Ibu sudah ada pendekatan, kemudian bagaimana siswa tersebut bisa tinggal dengan rumah keluarga yang memang mungkin dekat dengan sekolah. Ada hambatan mungkin Bu pada saat pelaksanaan pendekatan, melakukan pendekatan ini ada hambatan atau Ya, seperti apa? ini saya mengalami hambatan Pak. Yang pertama itu karena akses saya kan rencananya mau ke rumahnya, mengunjungi rumah siswa tersebut. Tetapi karena akses ke sana itu Pak sangat sulit dijangkau. Jadi orang terdekatnya saja yang saya tempati meminta informasi bagaimana kondisi sebenarnya yang dialami oleh siswa tersebut. Kemudian hambatan yang kedua adalah rekan-rekan guru yang masih menggunakan paradigma lama dalam memberikan sanksi disiplin itu Pak. Jadi saya selalu berusaha mengatakan bahwa disiplin seperti itu malah tidak membuat siswa kita semakin berkembang atau semakin meningkatkan kedisiplinannya. Mungkin mereka akan malas atau bahkan tidak mau lagi sekolah. Jadi saya melakukan pendekatan secara persuasif kepada teman-teman guru, menyampaikan rasa empati dan simpatinya tentang siswa saya yang sering terlambat tersebut, Pak. Demikian, Pak. Oke. Dari tadi beberapa rencana yang Ibu sudah sampaikan, ada yang sudah Ibu lakukan, kira-kira yang Ibu prioritaskan, kegiatan yang Ibu prioritaskan untuk mencapai tujuan Ibu mengurangi siswa yang terlambat dan pemberian hukuman ini apa kira-kira Bu? Oh iya Pak, kalau prioritas pertama saya Pak itu adalah mengurangi intensitas siswa yang terlambat dengan cara seperti tadi Pak yang saya jelaskan di awal bahwa saya ingin sekali berkunjung ke rumah siswa tersebut, namun karena aksesnya tidak bisa atau sulit, tetapi dalam waktu ini saya akan berusaha Pak ya, karena memang saya belum pernah berkunjung ke sana, melihat langsung bagaimana kondisi siswa saya. Kemudian prioritas yang sangat saya inginkan sekali itu Pak, siswa saya itu bisa diperlakukan adil dan diberikan sanksi yang benar-benar bisa membentuk dirinya, membentuk motivasi dalam dirinya untuk lebih disiplin lagi ke sekolah Pak. Demikian Pak. Oh iya, jadi rencana Ibu ada mau kunjungan rumah ya Bu. Ya. Kira-kira ada yang bisa membantu mungkin Ibu di sekolah atau
ada orang lain yang mungkin bisa Ibu ajak kerjasama supaya nanti langkah Ibu ini bisa berjalan sukses, Bu. Oh, terima kasih Pak. Saya senang sekali karena ditanya seperti itu. Begini Pak ya, mungkin saya akan mengajak teman wali kelasnya barangkali ya, yang bisa saya temani karena wali kelas itu kan lebih mengetahui tentang bagaimana keadaan sebenarnya siswa tersebut. Kemudian saya mencoba untuk menyampaikan ke kepala sekolah, bisakah saya mengunjungi siswa tersebut, menyaksikan langsung bagaimana kondisi sebenarnya siswa tersebut. Nah, kemudian saya akan bekerja sama juga dengan stakeholder yang ada, misalnya perangkat desa. Jadi saya minta bantuannya untuk kalau misalnya saya tidak mampu ke sana, dia mungkin bisa memberikan saya informasi melalui WA atau sejenisnya, Pak. Demikian, Pak. Oke, jadi Ibu Jumarni, kira-kira yang ini kegiatan ini kapan dilaksanakan? Kita mulai laksanakan kunjungan rumah, kemudian pendekatan ke siswa Ibu yang sering terlambat itu kira-kira kapan ya bisa dilaksanakan? Ini kan sudah hampir ya masuk Ramadan. Di dalam bulan Ramadan ini kan intensitas kita mengajar kurang. Jadi mungkin dalam waktu-waktu libur ini selain saya bersilaturahmi ke rumahnya, kalau bisa ya insya Allah dalam waktu dekat ini ya, mungkin dalam waktu libur mungkin ya Pak. Kira-kira bisa saya laksanakan itu secepat mungkin. Oh iya Bu, jadi Ibu mau waktu libur ini ada kunjungan rumah ya. Kira-kira bagaimana kira-kira target Ibu mungkin setelah kunjungan rumah, target Ibu maunya seperti apa nih di siswa Ibu? Ya baik Pak. Pertama Pak yang tentunya saya akan lakukan adalah mendata dulu siswa-siswa saya yang sering terlambat dan jauh dari jauh dari lokasi sekolah. Kemudian saya data alamatnya di mana tempatnya. Kemudian saya memberikan barangkali semacam apa ya surat menitip sama tetangganya atau teman-temannya atau keluarganya yang ada di situ bahwa saya akan melakukan kunjungan rumah. Jadi setelah itu Pak, nanti saya akan berusaha juga untuk memberikan apa namanya ini Pak, sedikit bantuan ya, karena saya pasti akan melihat kondisi yang dialami oleh siswa-siswa saya tersebut. Saya mau minta bantuan bagaimana di sekolah bisakah diberikan semacam apa ya beasiswa atau diprioritaskan kepada siswa-siswa saya yang jauh itu untuk mendapat sedikit misalnya dari kegiatan Jumat Berkah ya Pak ya, bisa membantu mereka untuk misalnya membeli bensin karena secara otomatis Pak untuk membeli motor mereka mungkin kami tidak mampu, tetapi kami akan berusaha untuk ya memberikan sedikit rezeki kepada mereka melalui penggalangan dana dari teman-teman gitu Pak. Oke, jadi sudah ada nih langkah konkret ya Bu yang akan Ibu lakukan. Nah, ya, kapan nih Bu kira-kira kita bisa ketemu kembali untuk membahas bagaimana keberhasilan dari Ibu menangani siswa Ibu yang sering terlambat datang ke sekolah ini? Oh iya Pak, ya. Saya rencananya Pak nanti saya akan bercerita lagi ke Bapak tentang apa kegiatan saya yang akan saya lakukan, bagaimana hasilnya Pak. Kira-kira nanti habis Lebaran barangkali Pak ya kita ketemu sambil silaturahmi, jalan-jalan ke rumah Bapak, makan cerita, begitu ya Pak ya. Oke, siap-siap Bu. Oke, habis saya tunggu Bu ya, habis Lebaran sekalian kita silaturahmi. Iya, bagaimana Bu perasaannya setelah coaching hari ini? Alhamdulillah. Oke. Ya, saya merasakan perubahan yang luar biasa Pak. Dari pertama saya bingung tentang keadaan yang terjadi di sekolah saya. Sekarang saya sudah bisa memperoleh ide-ide atau hal-hal yang baik yang bisa saya lakukan, dan itu membuat saya semakin bersemangat untuk terus untuk membantu siswa-siswa saya, bagaimana mereka bisa selesai dengan baik, bagaimana bisa mereka juga bisa mendapatkan perhatian kasih sayang dari kami semua dengan cara-cara yang seperti
saya sampaikan tadi, Pak. Jadi saya merasa bersyukur sekali karena saya sudah bisa menemukan setiap solusi dari permasalahan saya sendiri, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, bagus ya Bu Jumarni. Saya kira pertemuan kita hari ini sudah saya kira sudah selesai Bu. Terima kasih Bu atas waktunya. Nanti kita ketemu di lain waktu ya Bu setelah Lebaran, insya Allah. Oke, Insya Allah. Assalamualaikum Bu Jumarni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Siap ya Pak Rida? Oke, siap. Gantian. Assalamualaikum Pak Rida. Waalaikumsalam Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu, sehat. Tapi hari ini saya ada sedikit nih Bu, saya mau berbagi cerita sama Ibu. Ya. Kira-kira cerita apa ya yang ingin di-share ke saya lagi Pak ya? Kemarin kan sudah, hari ini ya saya ingin mendengarkan lagi cerita-cerita yang lain dari Bapak. Ya, saya mau cerita nih Bu dengan keadaan sekolah saya. Mudah-mudahan dari hasil bercerita dengan Ibu hari ini saya bisa dapat sesuatu yang baru nih. Di sekolah saya Bu, meskipun sudah ada bank sampah, ternyata di sekolah saya masih ada banyak sampah plastik Bu ditemukan di mana-mana. Kesadaran siswa tentang perlunya menjaga kebersihan masih kurang Bu. Iya. Mengapa ya bagaimana ya? Memang seperti itu ya keadaan di sekolah Bapak. Masih banyak ya siswanya yang buang sampah sembarangan Pak ya, begitu ya? Iya Bu, masih ada. Jadi terutama sampah plastik Bu, meskipun kita di sekolah termasuk guru-guru sudah bekerja sama bagaimana caranya menerapkan pola hidup bersih di sekolah, tapi ternyata masih ada sebagian siswa yang belum sadar Bu, sehingga mereka membuang sampah sembarangan, khususnya sampah plastik Bu. Iya. Oh, jadi untuk hari ini Pak Ridwan men-share ke kita ini berbagi cerita bagaimana menangani siswa yang memiliki kesadaran kurang untuk membersihkan ya Pak, begitu ya Pak ya? Iya Bu, supaya sampah plastik di sekolah itu bisa dikurangi lah jumlahnya Bu. Oke, kalau menurut Bapak sendiri apa sih hasil apa sih yang ingin Bapak capai dalam pembicaraan kita tentang masalah yang Bapak alami sekarang ini? Oke, saya berharap Bu setelah berbicara dengan Ibu dalam proses coaching ini saya menemukan ide baru Bu. Bagaimana penanganan sampah plastik di sekolah, bagaimana supaya partisipasi siswa untuk membuang sampah khususnya penanganan sampah plastik di sekolah itu bisa teratasi Bu, seperti itu. Iya. Sejauh ini apa yang sudah Bapak lakukan ya di sekolah dalam menangani siswa yang memiliki kesadaran yang kurang dalam membuang sampah ya Pak ya, begitu. Kira-kira ya menurut Bapak sendiri apa yang sudah Bapak lakukan? Kalau di sekolah sih sekarang kita setiap hari Senin, kemudian setiap ada kesempatan biasanya baik itu melalui upacara atau ada kegiatan-kegiatan kesesuaian kita sampaikan, termasuk ketika kita mengajar di kelas bahaya sampah plastik, sehingga penanganannya memang harus dipilah dulu dan sebagainya. Kemudian di sekolah juga sudah ada semacam bank sampah Bu, jadi khusus untuk penanganan sampah plastik. Tapi ternyata tetap saja kesadarannya masih rendah, sehingga sampah plastik itu masih banyak kita temukan Bu, belum diolah dengan baik, belum teratasi lah sampah plastiknya di sekolah. Ya. Kalau menurut Bapak sendiri rencana apa ya yang kira-kira Bapak ingin lakukan lebih daripada apa yang sudah Bapak lakukan agar siswa Bapak di sekolah itu bisa lebih memiliki kesadaran diri untuk membuang sampah pada tempatnya Pak ya, begitu ya Pak? Kira-kira rencana apa yang dilakukan? Mungkin yang pertama Bu, kita harus jadi contoh mungkin Bu ya. Harus jadi contoh, saya bersama dengan rekan-rekan guru mungkin harus jadi contoh bagi mereka, mengurangilah penggunaan sampah plastik, termasuk sampah plastik satu kali pakai.
Mhm. Itu bisa membuat mereka tergerak juga ya Bu, untuk karena diberikan contoh, ada panutan dari semua stakeholder sekolah, sehingga mungkin mereka bisa membuang sampah pada tempatnya, khususnya sampah plastik ini. Kemudian mungkin juga Bu, kita bisa ya bisa mungkin pengolahan sampah ya, mengolah sampah mungkin jadi karya seni bisa, sehingga Iya. anak-anak terdorong untuk memanfaatkan sampah plastik itu sehingga tidak lagi dibuang kemana-mana Bu. Iya, Pak. Kalau seperti itu, Pak, tentunya kan dalam melakukan rencana Bapak itu, tentunya Bapak akan berkolaborasi dengan, orang lain, Pak, ya, misalnya dengan siapa ya Bapak bisa meminta bantuan atau berkolaborasi dalam menangani, permasalahan sampah di sekolah Bapak? Kalau di sekolah saya mungkin saya harus berkolaborasi dengan pembina OSIS dan kesiswaan mungkin Bu ya. Karena banyak-banyak kan pembina OSIS berkegiatan kesiswaan dan pembina OSIS itu banyak-banyak bersentuhan langsung dengan siswa. Ya mungkin pembina OSIS, kesiswaan bisa membantu saya Bu untuk di samping sosialisasi ke siswa tentang dampak negatif dari sampah plastik, mungkin bisa bentuk kegiatan kesiswaan dengan OSIS dalam bentuk mengubah sampah plastik menjadi karya seni Bu. Iya, baik Pak Rida. Kalau seperti itu Pak, selain dengan rekan-rekan guru, tentunya kan ini siswa ya Pak ya, siswa kita ya. Iya. Tentunya mungkin, adakah hal lain lagi yang ingin Bapak, temani untuk berkolaborasi agar selain di sekolah, siswa juga itu memiliki kesadaran diri walaupun tidak di sekolah barangkali Pak ya, bagaimana? Karena saya lihat tadi Bapak mengatakan bahwa, sampah-sampah itu karena berasal dari, jajan, toh? Dari makanan-makanan yang dari bungkusan-bungkusan yang siap saji itu kan Pak ya. Mungkin ada hal lain Pak yang bisa Bapak sampaikan selain berkolaborasi dengan teman-teman, tentunya Bapak ingin melakukan kegiatan kolaborasi lagi dengan siapa lagi ya Pak kira-kira? Oh iya Bu ya. Mungkin saya juga harus bekerja sama dengan ibu kantin di sekolah supaya mengurangi jajanan atau makanan yang bisa menyebabkan munculnya sampah plastik. Sehingga mungkin nasi yang dijual, makanan yang dijual di kantin itu tidak perlu dibungkus plastik lagi, mungkin langsung anak-anak makan di piring. Kemudian mungkin makanan dan minuman yang bisa menimbulkan sampah plastik juga perlu dikurangi. Jadi menurut saya Bu, saya juga harus mungkin kerjasama dengan petugas kantin di sekolah. Kemudian mungkin juga saya juga harus koordinasi dengan orang tua siswa, Ya. supaya bisa setiap hari siswa itu bawa minuman dari rumah, tumbler, sehingga bisa mengurangi adanya sampah plastik satu kali pakai Bu. Ya, baik Pak. Untuk berkolaborasi dengan orang tua, berkolaborasi dengan ibu kantin dan, rekan-rekan guru tentunya Bapak akan mengalami tantangan yang, banyak ya Pak ya. Kira-kira menurut Bapak, tantangan terberat apa ya yang Bapak dapatkan di dalam proses kolaborasi dan bagaimana sih cara Bapak untuk menghadapi hal itu? Mungkin mungkin terberatnya nanti ini bagaimana saya berkomunikasi dengan orang tua, Ya, kemudian bagaimana juga saya harus mengubah pandangan dari petugas kantin, sehingga mereka juga sadar bahwa sampah plastik, dampak dari sampah plastik itu, dampak negatif dari sampah plastik itu besar sekali. Mungkin untuk ini saya harus bekerja sama mungkin dengan pihak sekolah, terutama kepala sekolah melalui rapat orang ya. tua. Mungkin saya di sana saya bisa sosialisasikan dampak negatif sampah plastik, termasuk di ibu kantin. Mungkin saya perlu waktu khusus ya, waktu khusus mungkin ada pertemuan dengan kepala sekolah dan ibu kantin untuk mensosialisasikan lebih lanjut tentang bahaya dari sampah plastik ini, Bu. Baik Pak, luar biasa Pak ya. Kalau menurut Bapak sendiri, kira-kira kapan ya Bapak bisa melakukan, rencana Bapak yang Bapak susun dengan sedemikian rupa agar, bisa dilaksanakan seefektif mungkin? Bagaimana Pak ya, kira-kira kapan ya Bapak mau melakukan hal itu? Kalau menurut saya mungkin harus lebih cepat.
sebelum Lebaran, sebelum Ramadan Bu, saya mungkin harus rancang ini semua sehingga nanti setelah Lebaran, ketika kita hari pertama sekolah setelah Lebaran, ya betul-betul kita sudah bisa mulai program ini, bagaimana mengurangi populasi sampah plastik di sekolah Bu. Baik Pak, luar biasa Pak Ridwan. Jadi menurut Bapak, apakah Bapak sudah mendapatkan apa yang ingin Bapak capai dalam coaching ini Pak? Apa yang kira-kira ya, coba bisakah di-share ke saya kira-kira apa yang sudah Bapak dapatkan dalam coaching kita hari ini Pak? Oh iya Bu, jadi setelah tadi berbicara dengan Ibu Jumarni, saya kira saya dapat banyak hal, termasuk langkah yang akan saya lakukan untuk mengurangi sampah plastik di sekolah. Jadi mungkin saya langkah pertamanya nanti koordinasi dengan ibu kantin, kemudian dengan orang tua siswa, kemudian saya juga harus berkolaborasi dengan teman rekan pembina OSIS dan kesiswaan, sehingga nanti ada kegiatan-kegiatan mengubah sampah plastik menjadi didaur ulang menjadi karya seni. Kemudian saya juga harus berkolaborasi dengan semua stakeholder sekolah supaya bisa menjadi contoh bagaimana tindakan kita untuk mengurangi penggunaan sampah plastik satu kali pakai. Saya kira seperti itu Bu. Alhamdulillah, berarti Bapak sudah mendapatkannya Pak ya, solusi dari permasalahan Bapak. Dan mungkin cukup sampai di sini barangkali Pak pertemuan kita, karena mengingat waktu juga tidak terlalu lama Pak ya, karena kondisi bagaimana ya, panas juga, jadi mungkin hanya sampai di sini Pak ya. Jadi rencananya saya akan menunggu informasi dari Bapak tentang hal-hal yang Bapak terapkan di sekolah yang sangat baik sekali itu Pak. Jadi kira-kira kapan ya Pak saya berkunjung ke sekolah Bapak? Iya. Mungkin setelah Lebaran Bu, setelah Lebaran Ibu bisa berkunjung, sekaligus saya akan berbagi cerita bagaimana saya bersama teman-teman di sekolah dalam membiasakan siswa untuk mengurangi populasi sampah plastik, termasuk mengurangi penggunaan sampah plastik satu kali pakai Bu. Oke deh Pak ya, supaya saya juga bisa mendapatkan ya pencerahan-pencerahan dari Bapak, kita ketemu lagi habis Lebaran Pak ya. Insya Allah mudah-mudahan kita umur panjang, sehat, kita saling mengunjungi lah Pak, kita berbagi cerita kembali. Oke Pak? Siap Bu, terima kasih Bu waktunya. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih juga Pak atas kebersamaannya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.